Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Di pembelajaran 6, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 130 sampai dengan 136. Nah, adik-adik untuk melihat video Kak Rina supaya kualitasnya lebih bagus bisa klik di setting sini ya. Nanti pilih yang paling atas supaya gambarnya nggak burem. Nah, kalau mau lihat video pembelajaran lain bisa klik di kanan atas seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftarnya seperti ini. Nah, misalnya nih adik-adik mau lihat yang kelas 3 ya, karena kita kelas 3 berarti adik-adik pilihnya di sini. Nanti klik biru-birunya. Kita akan masuk ke playlist di kelas 3. Nah, contohnya misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3. Berarti klik di sini putar semua. Nah, nanti akan ada rekomendasi playlistnya di sebelah kanan. Nah, ini dibuatnya berurutan sesuai dengan temanya, dan nanti adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini ya. Kita mulai yuk adik-adik. Ini ada teks bacaan judulnya Wabah Demam Berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Nah, demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular adik-adik. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan, ya. Nah, ini mereka sedang bekerja bakti nih. Kita jawab pertanyaan-pertanyaannya yuk adik-adik. Pertanyaannya sudah Karina buat di sebelah kanan, jadi kita lihat teksnya di sebelah kiri ya. Masalahnya apa nih adik-adik? Nih, masalahnya tuh ini nih, Ayah Dayu tuh terserang penyakit demam berdarah. Lalu apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Nah, warga itu membersihkan lingkungan nih. Mulai dari sini ke bawah ini adalah eh, apa cara mengatasi warga demam berdarah oleh warga ya. Nih, ada banyak sampai di sini. Boleh nanti adik-adik misalnya diringkas aja juga boleh ya. Misalnya yang ini aja nih, melakukan 3M, itu boleh. Jadi kalau Kak Rina buatnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras itu berarti bak mandi. Bak mandi itu kan airnya ada di bak itu terus adik-adik ya. Jadi air yang menggenang ya dalam waktu yang lama itu akan menimbulkan bibit-bibit nyamuk ya. Nah, nyamuknya nanti bisa jadi nyamuk demam berdarah ya. Jadi kita harus mengurasnya secara berkala. Lalu menutup, apa yang dimaksud dengan menutup? Kalau menutup itu, jadi kalau bak mandi bisa ditutup ya, atau misalnya penampungan air seperti ember ya, atau yang lainnya yang airnya selalu ada di situ tuh kita tutup ya. Lalu apa yang dimaksud dengan mengubur? Nah, kalau yang mengubur itu adalah memasukkan ke lubang tanah kemudian menutupnya kembali. Ya, misalnya sampah-sampah yang bisa menyebabkan genangan air seperti misalnya baskom bekas ya. Nah, itu kita masukkan ke dalam lubang tanah atau dipendem gitu ya adik-adik istilahnya ya. Nah, berikutnya amati kembali teks wabah demam berdarah, bekerjalah bersama teman, garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, itu kewajiban ya. Nah, kemudian dapatkah kamu memenuhi kewajiban? Kemudian hak apa yang kamu dapatkan? Nah, sampaikan temuannya di depan kelas. Nah, kita garis bawahi dulu ya. Garis bawahi kalimat yang ada kewajibannya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini termasuk kewajiban ya adik-adik. Ya. Karena itu yang harus mereka lakukan. Kemudian bergotong royong juga termasuk kewajiban ya. Kemudian nah ini melakukan 3M juga.
Pengasapan juga, ya itu merupakan kewajiban yang harus mereka lakukan untuk memberantasi demam berdarah. Nah, sekarang ini contohnya tadi Karina buat di sini adik-adik ya. Nah, jika kita melakukan kewajiban di atas, maka lingkungan akan menjadi lebih bersih dan bebas nyamuk, sehingga kita akan terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, berikutnya nih, dalam bertetangga kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Nah, di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka yang sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang seharusnya Lani lakukan? Apa yang Lani sampaikan kepada Dayu? Nah, lakukan hal berikut ya. Bekerjalah secara kelompok, buat perkiraan rencana yang akan Lani lakukan, persiapkan kalimat yang ingin disampaikan, lalu gunakan kalimat penyelesaian masalah. Nah, contohnya yang pertama adalah Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih ya. Lalu kepada Dayu, Lani meminta temannya itu untuk bersabar dan tenang karena sang ayah sudah ditangani oleh dokter di rumah sakit. Kemudian Lani juga meminta Dayu tidak terlalu memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam, ya. Sebab ia dan Udin akan membantu Dayu dan Ibu menyiapkan pesanan tersebut, ya. Nah, itulah gunanya teman adik-adik, ya. Nah, sekarang nih, hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buat dua kemungkinan ya. Nah, di sini tadi 800 berarti kita buat kemungkinannya itu adalah bisa dengan 40 kali 20 atau bisa juga 80 dikali 10, ya. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan yang berbeda permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim, banyak kardus, dan juga dalam setiap kardusnya ada berapa bibit. Nah, Karina buat, kalau tadi 800 ya, Karina mau buat sekarang 500. Karina buat ininya dulu. Nah, seperti ini. Nah, 500 semuanya. Kita buat 5 ya. Nah, lalu baru kita perkaliannya. Yang pertama Karina akan buat 10 kali 50, lalu 5 kali 100, lalu 20 kali 25, lalu 4 kali 125, dan 2 kali 250. Ya, nanti adik-adik boleh tambahkan lagi kalau ada. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!